Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, sebanyak 126 pasukan kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA melaksanakan apel di Pusat Misi Internasional Polri pada 9 Oktober 2025. Rasa haru serta bangga tampak dari keluarga yang menghantarkan personel Satgas FPU 7 MINUSCA menuju misi perdamaian PBB di Afrika Tengah. Suasana penuh haru dan kebanggaan terlihat di halaman Pusat Misi Internasional Polri. 126 personel kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA mengikuti apel pemberangkatan dalam rangka penugasan misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah. Apel ini dipimpin langsung oleh Karo Misi Internasional Polri, Brigjen Pol Tommy Wibisono. Prosesi penuh makna juga mewarnai kegiatan pagi ini, mulai dari prosesi cium bumi, penyematan brevet peacekeeper oleh keluarga, hingga yel-yel perpisahan yang dipersembahkan oleh personel kepada keluarga yang akan ditinggalkan bertugas. Pemirsa, sebanyak 126 personel kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA resmi diberangkatkan dalam upacara apel yang digelar di lapangan Pusat Misi Internasional pada Kamis 9 Oktober 2025. Apel dipimpin langsung oleh Karo Misi Inter, Brigjen Pol Tommy Wibisono, diwarnai prosesi cium bumi serta penyematan brevet peacekeeper oleh keluarga sebagai simbol pengabdian dan kebanggaan bangsa dalam misi perdamaian PBB di Afrika Tengah. Reporter Polri TV Takla Hasyati akan melaporkan laporan selengkapnya. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Noldi. Pemirsa Polri TV, saat ini tepat sekali pada hari Kamis 9 Oktober 2025 dari Pusat Misi Internasional Polri telah dilangsungkannya apel pemberangkatan kontingensi Garuda Bayangkara Satgas FPU 7 MINUSCA yang dimana keberangkatan ini akan dilaksanakan pada esok hari Jumat 10 Oktober 2025 berkaitan dengan misi pemeliharaan perdamaian PBB di Republika Afrika Tengah. Dan pemirsa, pada kesempatan apel ini berlaku dipimpin langsung oleh Karo Misi Internasional yakni Brigjen Pol Tommy Wibisono dan bertindak selaku komandan pasukan yakni Kompol Ruli Robinson Poli. Dan pemirsa, pada kegiatan apel ini peserta yang siap diberangkatkan yakni sebanyak 126 personel kontingen Garuda Bayangkara yang sebenarnya pada total personel yakni ada 140 personel yang sebagian sudah berangkat terlebih dahulu ke Afrika Tengah. Dan pemirsa, selain dari para personel pasukan, hadir juga para keluarga yang turut mendoakan dan memberi dukungan kepada personel yang siap mengemban nama bangsa Indonesia di kancah perdamaian PBB. Dan pada sambutannya pemirsa, Brigjen Pol Tommy Wibisono menyampaikan bahwasanya para personel yang hadir pada hari ini tidak hanya merupakan kebanggaan keluarga, namun juga kebanggaan bangsa serta institusi kepolisian Republik Indonesia. Mengingat bagaimana perjuangan mereka yang telah melampaui dinamika yang luar biasa sehingga inilah lahir 140 personel yang siap mengemban misi perdamaian di PBB Afrika Tengah. Dan pemirsa, dari rangkaian apel tadi dilanjutkan dengan prosesi cium bumi yang dimana ini merupakan simbol penghormatan tanah air dan juga perwujudan sumpah pengabdian kepada bangsa Indonesia. Dan rangkaian dilanjutkan dengan acara foto bersama, diteruskan dengan persembahan yel dari personel kepada keluarga dan juga dihiasi dengan penampilan darak badara yang merupakan ini simbol dari para personel yang tidak hanya mengemban misi perdamaian namun juga mengemban misi kebudayaan untuk terus mengalirkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Dan pemirsa, tadi rangkaian dilanjutkan dengan penyematan brevet peacekeepers dari keluarga kepada para personel yang akan berangkat esok hari. Dan ini merupakan simbol dan juga dukungan dari keluarga kepada para personel yang berjuang membawa nama besar bangsa Indonesia. Dan bagi para personel yang tadi keluarganya tidak bersempat untuk hadir memasangkan brevet peacekeepers, pemirsa, dari Karo Mis Internasional Polri Brigjen Pol Tommy hadir memberikan dukungan moral serta pelukan hangat karena mengingat bahwasanya beliau tidak hanya hadir sebagai pemimpin namun juga hadir sebagai keluarga.
Dan pemirsa, dari Pusat Misi Internasional Polri inilah wujud nyata komitmen dari Polri hadir sebagai pelindung dan juga penjaga perdamaian dunia. Di balik baret biru dan lambang Garuda tergambar pengabdian, kemanusiaan, dan juga cinta tanah air yang tak pernah padam. Dan dengan tekad satu hati untuk Indonesia dan perdamaian dunia, Polri membuktikan bahwa di mana ada konflik, di situ ada harapan, dan di setiap langkah anggota Garuda Bayangkara terpatri janji untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baiklah pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Terima kasih reporter Polri TV, Takla Hasyati, atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, menggelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal keempat dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tagaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 8 Oktober 2025. Berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Selatan, Bribda Reni Wijaya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Dan saya Bribda Reni Wijayanti. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2025. Mari kita saksikan kegiatannya. Pada kegiatan tanam jagung serentak kuartal 4 ini, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda berkesempatan berdialog langsung bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo guna mendengar langsung capaian kinerja Polda Kalsel dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kapolda Kalimantan Selatan Rosyanto Yuda menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan mendapatkan langsung apresiasi dari pimpinan, yaitu Bapak Kapolri, dan ini merupakan motivasi bagi Polda Kalimantan Selatan untuk lebih meningkatkan kerjasama, koordinasi bersama-sama pemerintah daerah dan Forkopimda di Kalimantan Selatan agar produksi jagung di Kalsel terus bertambah terutama di kuartal 4 ini. Pada kuartal 4 ini, seiring dengan penambahan lahan jagung, Rosyanto Yuda berharap Kalsel bisa lebih meningkatkan lagi hasil panen, setidaknya 2 kali lipat dari hasil panen jagung di kuartal 3 kemarin yang mendapatkan hasil 1.759 ton lebih dan bisa menjadi 3.400 ton di kuartal 4 nanti. Demikian laporan dari Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polres Cimahi melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 di Kampung Cimenteng, Desa Kananggasari, Kecamatan Cikalowetan, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu 8 Oktober 2025. Kegiatan ini mewujudkan kepedulian terhadap stabilitas pangan di masyarakat. Kapolres Cimahi AKBP Nikon Nurullah Adiputra mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai wujud nyata Polres Cimahi dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun 2025. Ia menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah melakukan penanaman jagung di lahan seluas 50 hektar di Kampung Cimenteng, Desa Kanangasari, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, ia mengatakan Polres Cimahi dengan kegiatan ini mewujudkan kepeduliannya terhadap stabilitas pangan di masyarakat yang sejalan dengan visi besar pemerintah untuk swasembada pangan. Ia berharap program ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan, sekaligus menjadi penggerak dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Selain itu, Kapolres mengatakan program ini dapat memberikan dampak yang positif bagi ketahanan pangan nasional, serta menjadi contoh pemanfaatan produktif di institusi lainnya. Ia menegaskan Polres Cimahi berkomitmen untuk berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah hukum Polres Cimahi melalui sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah serta masyarakat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak pada kuartal 4 di tahun 2025. Lokasi di Desa Kanangasari Cimenteng, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat.
Bisa kita lihat saat ini kita akan melaksanakan penanaman di lokasi ini secara bertahap di 17 hektar yang akan kita laksanakan awalnya adalah 5 hektar terlebih dahulu. Ini adalah lahan non-LBS dari total yang hari ini kita akan laksanakan penanaman di 67 hektar yang tersebar di wilayah hukum Polres Cimahi. Dan tentunya ada juga 3,7 hektar lahan LBS yang akan juga kita tanam di hari yang bersamaan ini. Ini adalah bentuk upaya dari Polri untuk bisa meningkatkan kaitan dengan penguatan program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait Astacita dalam hal ketahanan pangan, salah satu faktornya adalah jagung. Untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 dalam hal Indonesia sebagai lumbung negara di Asia-Asia yang lainnya. Seperti itu. Dan ini juga tentunya bisa meningkatkan kaitan dengan kesejahteraan dari kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah-wilayah untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Totalnya seluruhnya mungkin ada ratusan, karena ini hanya sebagian titik yang kita laksanakan sebagai pusat untuk penanaman serentak, dan juga kita melaksanakan kegiatan ini dengan seluruh serentak di Indonesia. Tapi untuk jumlah totalnya dari lokasi di sini saja ini kita bisa lihat hampir ada 50, dan beberapa titik-titik lainnya baik di kota Cimahi maupun Kecamatan Margasi tentunya pasti akan ada ratusan serentak ini. Dan itu berlaku untuk tahapannya, karena tidak hanya hari ini saja, ini kita laksanakan sudah dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan sekarang adalah kuartal 4. Sampai saat ini kami dari Polres Cimahi sudah mendorong kurang lebih ada 10 ton ke gudang Bulog yang ada berada di Subang. Dan tentunya akan bertahap untuk kami kirimkan kembali karena beberapa waktu ke belakang yang sudah kami tanam. Lebih lanjut, Kapolres mengungkapkan penanaman jagung ini bisa menciptakan kemandirian yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Selatan, pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan kembali menggerakkan program ketahanan pangan dengan menanam jagung di lahan rawa seluas 16 hektar. Kegiatan tanam perdana kuartal 4 ini dipusatkan di lahan ketahanan pangan Polda Kalsel di Jalan Gubernur Sarkawi, KM 17, Kabupaten Banjar pada Rabu 8 Oktober 2025. Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2025. Mari kita saksikan kegiatannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada para seluruh jajaran untuk aktif berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Penanaman jagung di lahan marginal seperti rawa ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lahan yang kurang produktif. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan melalui Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan Polda Kalsel mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, Kapolri, dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Forkopimda Kalimantan Selatan agar produksi jagung kita terus bertambah terutama di kuartal 4 ini. Di kuartal 4 ini seiring dengan penambahan lahan jagung di Kalimantan Selatan, diharapkan hasil panennya 2 kali lipat dari kuartal sebelumnya. Ucapan terima kasih pun disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan bantuan berupa corn combine. Selain corn combine, Polda Kalsel juga mendapatkan bantuan berupa 2 unit traktor yang tentunya alat ini akan kita dorong kepada para petani yang membutuhkan alat ini di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan pun menjelaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat atau ULM untuk melakukan penelitian terhadap batu Korea dan dari unsur-unsur yang ada pada dalam batu tersebut dapat dimodifikasi dan dibuat menjadi biomasa teraktivasi. Dalam penanaman jagung kuartal 4 tersebut turut hadir juga Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Wakapolda Kalimantan Selatan, pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Selatan, Kadis Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, dan tokoh agama. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Sementara itu, Polda Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 dan peresmian gudang logistik ketahanan pangan Polda Jabar di Desa Pamanukan, Kabupaten Subang pada Rabu 8 Oktober 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, serta dihadiri oleh berbagai unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan mitra strategis, yang diantara lain adalah perwakilan Gubernur Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, DPRD Jawa Barat, Bupati Subang, Bulog, Perhutani, dan Dinas Pertanian Jawa Barat. Sebagai bagian dari program tersebut, dilakukan penanaman jagung serentak seluas 207 hektar, yang merupakan bagian dari target total 2.963 hektar pada kuartal 4 tahun 2025. Hingga saat ini telah terrealisasi penanaman seluas 1.377 hektar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Capaian ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, Bulog, dan para petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain penanaman jagung, Polda Jawa Barat juga meresmikan 2 gudang logistik ketahanan pangan berkapasitas 1.000 ton yang masing-masing di Kabupaten Subang dan Indramayu. Gudang tersebut diharapkan menjadi pusat penyimpanan hasil pertanian khususnya jagung, sekaligus menjadi sarana penyangga pangan bersama Bulog di masing-masing kabupaten. Tidak hanya itu, Polda Jawa Barat bersama akademisi IPB turut berinovasi dengan meluncurkan Solar Dryer Home Presisi, sebuah alat pengering jagung berbasis tenaga surya yang ramah lingkungan, ekonomis, dan juga efisien. Dengan teknologi ini, proses pengeringan jagung yang biasanya memakan waktu hingga 1 minggu dapat dipersingkat menjadi 3-4 hari. Kapolda Jawa Barat turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam program ketahanan pangan ini, terutama kepada para petani sebagai garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan. Kegiatan ini ditutup dengan penanaman jagung secara simbolis dan peninjauan fasilitas gudang logistik, yang menjadi tonggak baru bagi Polda Jawa Barat untuk membangun kekuatan ekonomi berbasis pertanian di wilayah Jawa Barat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.